Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus Kristus itu pada sore hari ini Tuhan Yesus kami sudah dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Maka sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Doa kami Tuhan boleh buka seluruh pikiran kami, agar kita dapat mengerti Tuhan setiap kata kalimat firman yang Tuhan taburkan bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, itu Bapak Pendeta Marcel sekarang, agar memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Kami doa, kami percaya agar setiap kata kalimat hanya berasal daripada isi hati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa yang penuh mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan dan boleh meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu. Segala pujian syukur bagimu. Dia hadir tengah-tengah kita. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Kita lagi bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Hari ini kamu boleh taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan. Mari bersama-sama kita pergunakan waktu yang indah ini untuk setiap kita boleh naikkan ucapan syukur kita. Untuk setiap kita boleh naikkan setiap terima kasih kita atas kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah kalau kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita boleh bernafas sampai hari ini, kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini, percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada setiap kita. Karena Dia ada bagi setiap kita dan anugerahnya yang begitu besar yang selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini kan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bergerakkan waktu yang indah, momen yang indah ini untuk setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami sadar kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami sadar kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Tuhan Yesus. Oleh karenanya kami mau terus lebih dekat lagi kepada-Mu. Sebab kami percaya hanya di dalam Tuhanlah kekuatan setiap. Hanya di dalam Tuhanlah ketenangan setiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan
yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama buat Tuhan dengan imanmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada hatiku percaya Tuhan punya. Kita berikan tepuk tangan, kita senang-senang jemaat Tuhan serta bersama-sama kita boleh berikan tepuk tangan, berikan pujian yang paling mulia buat Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada Tuhan. Ku
lagi sama-sama. Kasih dapat segala dapat ku tanggung dalam Yesus. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tangan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhan Yesus Kristus bersama-sama di Berias. Kita selamat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau Allah yang luar biasa setia menghidupkan setiap kami. Tak pernah meninggalkan kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ada menurut langkah kehidupan kami. Sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami dibentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu yang percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sucikan hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh. Kau yang berikan kekuatan, hamba gak layak tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak pantas tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, tangan Tuhan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya pasti diberkati sempurna. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan nama-Mu di balik kaki salibmu, muliakannya buat Tuhan. Sekali disampaikan lagi siap Tuhan, dalam nama Yesus yang siap terima isi Tuhan yang penuh kuasa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk ke saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin.
Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berdepan belakang menggunakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakang dengan senyuman. Yang jomblo 5 orang. Ya ini sesi anak muda. Mumpung sesi anak muda, banyak anak muda yang hadir. Kau hadir di ibadah raya banyak biji-biji oma-oma. Tapi di samping saya oma-oma nggak apa-apa. Jodoh tidak mengenal usia. Yang penting cinta, amin. Sekali lagi bilang sama kanan kiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara, saya semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang Alkitab kita angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Dan Alkitab boleh angkat tangan juga boleh. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada soundman, soundnya mantap. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk, Alkitab juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 4 sampai ayat yang ke-2, ayat yang ke-5 akan dibacakan oleh Ken Apati. Silakan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Walaupun lagi flu, tapi tetap berusaha karena cintanya sama Jimat Salvi. Memang lover. Haleluya. Yuk ayat 5 sama-sama kita baca saudara. Ayat yang ke-5 sekali lagi yang sudah di sana. Ayat yang ke-5 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama boleh muncul ayat yang ke-5. 3. Ya, bawalah aku berjalan dalam, sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang sama-sama bilang sama saya, menyelamatkan. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bukankah ayat ini saudara, Pak Pendeta adalah ayat yang minggu lalu kita bacakan, Pak Pendeta. Bukankah ayat ini, Pak Pendeta, adalah ayat minggu lalu, Pak Pendeta, yang menjadi ayat pembuka. Bukankah ayat ini, Pak Pendeta, adalah ayat yang minggu lalu jadi ayat pengantar. Saya mau bilang saudara, jawabannya adalah iya. Apakah ayat yang pembuka? Iya. Ayat pengantar pembahasan otak? Iya. Apakah saudara pikir saya malu melakukan itu? Iya. Tapi nggak apa-apa, lebih supaya saya terima kasih. Tapi sekarang saya mau bilang saudara, memang hari ini saudara, khotbah kita adalah kelanjutan dari khotbah kita minggu lalu saudara, dengan tema besarnya adalah bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dengan Tuhan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, seperti minggu lalu saya bahas saudara, bahwa bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mau saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya bilang saudara, orang Kristen yang paham, orang Kristen yang tahu firman Tuhan, dia juga tahu bahwa dia nggak bisa berjalan sendiri. Dalam hidup dia butuh Tuhan, dalam hidup dia harus nantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap musim kehidupannya, dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Musa ketika Tuhan suruh berjalan sendiri, Musa bilang apa? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini Kristen bukan sih? Kok nggak ada yang tahu lagunya? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Saya mau bilang saudara, Musa nggak mau berjalan sendirian. Kenapa? Karena Musa sadar dia butuh Tuhan dalam perjalanannya. Katakan amin.
Saya mau bilang saudara, bahwa setiap kita sebagai anak Tuhan yang paham firman Tuhan, harusnya kita juga punya pemahaman yang sama. Bahwa apa? Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi begini saudara, sama seperti minggu lalu saya bahas, bahwa bicara tentang setiap pilihan ada konsekuensinya. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi. Dan hari ini termasuk di dalam bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Part yang kedua dalam judul khotbah saudara adalah bicara tentang konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama dengan Tuhan. Doa saya buat teman-teman hari ini, saudara dan saya makin setia berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, part yang kedua, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang ada proses yang Tuhan izinkan. Sama-sama bilang sama saya ada proses. Sama-sama bilang sama saya ada proses yang Tuhan izinkan. Amin. Kita buka Wahyu 3:19 saudara. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita akan baca saudara. Yang sudah di sana Wahyu 3:19 boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3. Iya, barang siapa ia kutegur dan ku sebab itu apa? Dan sekali lagi saudara, barang siapa ku kasihi ia apa? Sama-sama bilang sama saya diproses Tuhan. Kata kuhajar bahasa aslinya saudara, mendidik dengan punishment saudara. Nah, saya bilang saudara, yang pertama konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena begini saudara, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, katakan amin. Dan sebagai Bapa yang luar biasa, Dia tidak mau anak-anaknya hidupnya biasa-biasa saudara. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu saudara, di mana kita saja sebagai orang tua yang biasa, kita mau anak kita hidupnya luar biasa, betul ya? Kita pernah bahas saudara bahwa kalau kita saja yang orang tua biasa ini saudara, kita mau anak kita luar biasa, apalagi Tuhan kita yang luar biasa saudara. Amin. Tuhan mau saudara dan saya dalam kehidupanmu, saudara dan saya, karirmu luar biasa, katakan amin. Berkatmu luar biasa, katakan amin. Bicara tentang pencapaianmu luar biasa, katakan amin. Supaya apa? Melalui kehidupan yang luar biasa itu nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan tidak ada jalan lain untuk memiliki kehidupan yang luar biasa selain daripada melewati proses Tuhan. Amin. Saudara bisa cek biografi orang-orang hebat. Mereka jadi hebat, jadi luar biasa karena proses kehidupan mereka juga luar biasa, saudara. Betul ya? Saya mau bilang saudara, jangan berharap hidup luar biasa kalau nggak mau diproses sama Tuhan. Ada banyak orang zaman sekarang maunya hasilnya aja, nggak mau prosesnya saudara. Bahasa Ibraninya bocengibus. Iya. Saya mau bilang saudara, banyak orang zaman sekarang cuma mau jadi orang hebat, jadi orang luar biasa, tapi nggak mau diproses sama Tuhan. Ingat baik kalimat saya ini saudara, tidak ada progres tanpa adanya proses saudara. Sekali lagi, tidak ada progres tanpa adanya proses. Jadi kalau kau mau hidupmu mengalami progres, pastikan ketika kau diproses jangan protes. Terima kasih buat 4 orang yang sudah bilang yes. Yang lain pada makan siang atau bagaimana sih? Saya mau bilang sekali lagi, belum ya? Di depan ada mau makan padang. Sehingga situ makannya sepuasnya. Bayar sendiri tapi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maulah untuk diproses sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hanya melalui proseslah hidup kita akan jadi luar biasa saudara. Orang-orang hebat semuanya melewati proses. Saudara bisa sebut siapa orang hebat? Semuanya pernah melewati proses. Ada orang yang bisa mencapai posisi yang tinggi dengan tanpa proses, tapi ujung-ujungnya nggak akan bertahan lama. Betul ya? Kenapa? Karena proses yang membuat kita siap, proses yang membuat kita kuat, proses yang membuat kita punya hikmat, proses yang membuat kita mampu ketika kita ada di sana, saudara. Jadi kalau hari saudara mau hidupmu luar biasa dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan, sama-sama bilang sama saya maulah diproses. Amin. Ayat pertama yang kita buka tadi saudara, boleh tunjukkan lagi di Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 19 dikatakan apa saudara? Ayat yang ketiga ayat 19 dalam Wahyu 3 sama-sama 3 ya. Barang siapa apa? Ia kutegur dan ku sama-sama bilang sama saya proses Tuhan. Yang Tuhan mau kita ngapain? Sebab itu relakanlah apa? Hatimu dan sama-sama bilang sama saya maulah untuk diproses sama Tuhan.
Amin. Saya ngerti mungkin saudara sama saya Pak Pendeta, tapi kan proses Tuhan kan kadang-kadang berat Pak Pendeta. Proses Tuhan kadang-kadang menyakitkan Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, iya, tapi itu baik untuk bukan. Amin. Gereja ini saudara, kenapa jadi gereja yang luar biasa? Karena berjalan bersama dengan Tuhan dan mau melewati proses yang luar biasa. Kemarin saya di seminar, saya mengadakan seminar di Persakan Gereja bersama dengan Pendeta Cio, saudara, mengadakan seminar di Batam, saudara. Saya bilang, saya bukan dengan begini, saudara. Gereja ini, awal mula gereja ini, saudara, itu prosesnya luar biasa. Contohnya apa? Ketika awal mula gereja ini berdiri, saudara, kan belum seperti hari ini, di mana ibadah kita bisa diakses orang luar tanpa perlu hadir di dalam sini, betul ya? Kalau dulu, saudara, online belum ada, jadi orang kalau mau hadir, kalau mau ikut ibadah harus hadir di dalam, saudara. Nah, zaman dulu ada orang yang tak pernah hadir di gereja kita, cuma dengar dari orang, akhirnya mulai menghakimi gereja Tiberias sesat. Kalau jemaat lama pasti tahu, pernah ada jemaat lama di sini? Atau baru Kristen hari ini semua? Ada jemaat lama ada ya? Ya kan? Pernah ngalamin nggak? Di mana gereja itu? Tiberias sesat. Padahal orang-orang yang ngomong belum pernah ibadah di Tiberias, cuma dengar dari luar. Saya pernah lihat-lihat, kayaknya memang sesat ya mereka. Mereka penyembah minyak urapan. Dari mana lu tahu? Iya, soalnya gua lihat-lihat ya, jemaatnya masuknya keluar berminyak-minyak. Zaman dulu gitu. Soalnya gua lihat, pas gua lihat kemarin ada ibu pas dia masuk sangkutnya tinggi 2 meter. Sampai mau lewat pintu dia harus menunggu. Pas dia keluar, lepek bos. Sesat. Iya, saya mau bilang saudara, prosesnya luar biasa. Tapi karena berjalan bersama dengan Tuhan dan mau diproses, akhirnya puluhan tahun gereja ini makin luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yusuf bisa nggak Tuhan langsung buat Yusuf begitu lahir langsung jadi orang nomor 1 di Mesir? Cuma saat ini itu gimana luar biasa. Sangat bisa, betul. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Ada tahap demi tahap, karena Tuhan lagi ngomong proses Yesus supaya dia siap ketika dia di posisi dalam saudara. Prosesnya juga nggak mudah saudara. Saudara bisa bayangkan kakak sendiri yang harus melindungi menjagai, buang ke dalam sumur saudara. Setelah itu apa? Dijual jadi budak. Jadi budak itu level paling rendah strata sosial manusia pada saat itu. Nggak punya hak even untuk nyawanya sendiri saudara. Betul ya? Baru habis itu saudara dipercayakan kerja di rumah Potifar, dia kerja dengan sepenuh hati, kejujuran, difitnah tanda poti. Iya kan? Bayangin saudara udah kerja benar, udah kerja yang jujur, terus difitnah, sakit nggak? Sakit. Itu proses yang tidak mudah. Dibilang mau memperkaos tanda poti. Padahal yang suka lakukan adalah tidak, tante jangan. Lenyap dari hadapan Tuhan. Tapi difitnah masuk penjara. Tapi proses demi proses itu yang membuat Yusuf siap untuk ada di posisi yang tinggi, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka prosesnya nggak mudah. Dari putra mahkota dibuang ke pengasingan, saudara, dalam perbudakan, saudara. Bayangin itu kondisi yang tidak mudah. Belum lagi diperhadapkan pada perapian yang panas, hidup dan mati. Tapi proses itu membuat mereka jadi hebat, saudara. Amin. Saya merantau ke Jakarta, prosesnya nggak mudah. Ada kondisi di mana saya bertampil dengan air keran. Ini cerita sedih kenapa sudah tahu? Itu air keran sebenarnya jadi sumber kehidupan buat saya. Kalau di Manado airnya masih jernih, di Jakarta nggak ada Yesus. Iya, tapi semuanya itu adalah proses yang baik buat saya, saudara. Maka sekali lagi saya bilang saudara mau untuk diproses, amin. Anak muda apalagi saudara, hari-hari ini ayo kita yang hidup di dunia serba insan hari-hari ini hati-hati. Dalam konsep kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maulah untuk diproses sama Tuhan. Mungkin kadang-kadang proses itu menyakitkan. Mungkin kadang-kadang proses itu berat, tapi imani sungguh proses itu baik bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada proses, tapi proses itu baik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua, ada penyediaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penyediaan Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan. Kita buka Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Sama-sama kita baca saudara. Yuk, Filipi 4 ayat yang 19 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Allahku segala menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam, sekali lagi saudara, 3, ya. Allahku akan sama-sama bilang sama saya memenuhi keperluan. Kitab Filipi ini saudara-saudara pelajari, ini adalah kitab yang ditulis atau surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi saudara, untuk jadi apa? Bekal perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan di ayat 19 saudara, Paulus membukakan konsekuensi ketika mereka setia berjalan bersama dengan Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluan. Ketika mereka setia, He will provide. Makanya kalau saudara perhatikan perjanjian lama ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan punya nama Jehovah Jireh. Jehovah Jireh terdiri dari dua suku kata, Yir dan Yir artinya Tuhan melihat, Tuhan menyediakan saudara. Dan saya mau bilang dalam proses perjalanan kehidupan setiap kita, mungkin tidak mudah, mungkin berat, mungkin akan melewati tanah-tanah yang gersam. Tapi saya mau bilang saudara, ada janji Tuhan, segala keperluan kita Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Jadi jangan takut saudara, saya nggak tahu keperluan saudara apa, tapi yang saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan, kadang-kadang memang Tuhan bisa izinkan momen-momen yang tidak mudah. Momen-momen di mana Tuhan, kok kering banget di jalan ini Tuhan. Tuhan, kok gersam banget di jalan ini Tuhan. Kok berat banget ya Tuhan. Daerah ini, daerah yang sepertinya nggak ada berkatnya. Saya mau bilang saudara, sekalipun daerah yang kering, Tuhan sanggup menyediakan segala keperluan kita. Ingat kisah Elia di Sungai Kerit. Itu sungai yang kecil yang hanya terjadi ketika ada air hujan saudara. Dan itu sungai yang kering, berbeda dengan sungai Yordan yang sebenarnya nggak jauh dari sana. Tapi Tuhan suruh ke Sungai Kerit. Tapi di situ Tuhan sediakan segala keperluan seorang Elia. Bukan makanan-makanan biasa. Tuhan kirimkan burung gagak 3 kali sehari untuk bawa makanan. Bukan makanan yang biasa. Cilok nggak main bos. Rempeyek. Sorry bos. Alkitab mencatat 3 kali sehari Tuhan kirim daging yang berat. Pagi kayak budakan kok. Tenderloin. Siang hari sirloin wagyu A5. Kalau A4 bentuknya kotak. Malamnya BPK haleluya. Ya dong. Ya kali aja ini orang Batak tuh, kita nggak tahu. Elia si Mengunsong. BPK haleluya. Saudara tahu BPK haleluya nggak tahu? Itu restoran BPK paling enak yang saya tahu di Medan. Nah, jadi ketika makan langit terbuka, orang berkata haleluya. Yang terbaik. Saya mau bilang saudara, gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah minta-minta damai? Apakah minta-minta jemaat? Jemaat berpuluhan. Pernah ada nggak? Kalau ada perintah itu sudah berkami, kita colok makan sama. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tapi sampai hari ini terpelihara semua. Amin. Saya depan semua saudara. Daripada amin Pak. Saya pernah bahas kan, operasional gereja ini mahal bos. Saya pernah bahas ya, cuma ruangan dalam aja di Betos, cuma ruangan dalam 128 PK. 128 PK kalau mau ke rumah kita. Jangankan suhunya, sikap dia juga dingin. Sebenarnya dia udah dingin dari sekarang. Terus berdekat cita. Sekali lagi saya bilang saudara, semua itu mahal. Tapi sampai hari terpenuhi tercukup dengan sempurna,
Karena gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan Maha menyediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saya nggak tahu keperluan saudara apa, kebutuhan saudara apa, tapi pastinya kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menyediakan. Katakan amin. Saudara yang lagi butuh pekerjaan, jangan takut, Dia akan menyediakan. Amin. Saudara yang butuh karir, saudara yang lagi butuh usaha, Dia Tuhan menyediakan. Amin. Saudara yang lagi butuh pasangan hidup, yang jomblo angkat tangan. Oke. Nah. Yang jomblo tapi nggak angkat tangan, saya doain jomblo seumur hidup. Biarin. Udah jomblo jual mahal. Yang jomblo, biarin. Pak Pendeta. Tapi masalahnya kan Pak Pendeta udah mau Natal nih Pak Pendeta. Kalau nggak dapat jodoh Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, Tuhan Pak Pendeta. Ini encim-encim, mama-mama Manado, inak-inak, opung kalau nanya, kapan kau kawin? Udah mau expired kau. Nanti kau pakai kaos tulisannya cuci gudang. Saya mau bilang saudara jangan takut, amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Selama kau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pasti sediakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda yang masih single. Banyak sekali. Ngapain aja kau? Tapi nggak apa-apa. Saya mau bilangnya Tuhan menyediakan bagimu, amin. Kau usah sampai hobi dan berkata, Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta nggak dapat apa Pak Pendeta yang anak Tuhan Pak Pendeta. Saya udah cari-cari nggak dapat anak Tuhan Pak Pendeta. Kayaknya stok berkurang deh. Saya mau bilang ya, hadir di Natal Tiberias 2000. Di GBK setiap tahun ada ratusan lilin yang menyala di sana. Dari sekian banyak lilin yang menyala, masa sih nggak ada yang bisa menerangi hatimu? Menyala lilinku. Kenapa yang ibu-ibu ikutan? Ngapain lu? Kirain saya nggak dengar dari sini. Saya pendeta udah bertahun-tahun, udah berpengalaman bisa membedakan mana suara anak muda, mana suara ibu-ibu ya. Kalau suara ibu-ibu tuh ada aura-aura minyak kayu putih. Oh, shalom ibu-ibu. Kau kan udah punya lilin sendiri Bu di rumah. Ada Pak, tapi udah nggak menyala. Bakar lagi Bu, bakar. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya nggak tahu apa keperluan. Udah. Gimana cara bakarnya? Mengembalikan kasih mula-mula. Cinta itu harus dikerjakan. Bangun cinta, bukan jatuh cinta. Jomblo aja kaya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu keperluan saudara apa. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada jaminan penyediaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kamu sudah bersiap-siap menuju ke depan saudara. Apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Ada pemulihan yang pasti Tuhan sediakan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan Tuhan. Sambil menunggu imam musik saudara, saya teringat saudara, kita kan sebagai orang tua ya. Kalau anak kita ada bersama-sama dengan kita, dia mau butuh apapun yang dia butuhkan, pasti kita akan berusaha sediakan, betul ya? Iya kan? Kita kalau jalan bersama orang tua kita, kalau kita masih kecil, kalau udah 30 tahun masih bertahan sama orang tua, itu mah cepat bertobat kau. Ini yang masih kecil, kalau kita jalan sama orang tua, kita nggak perlu khawatir, betul ya? Karena orang tua kita pasti menyediakan bagi kita, amin? Anak saya di rumah saudara, dia cukup ketawa aja. Segala keperluannya terpenuhi. Setiap kali ganti pampers juga bisa. Biar bapaknya jungkir balik salvo di luar sana, nggak apa-apa. Yang
penting akan kepenuhi segala keperluan. Kenapa? Karena kasih orang tua, apalagi Tuhan kita saudara. Sekali sama saudara, takutlah. Ada banyak orang yang sekarang sakit, stres gara-gara takut dengan keperluan. Kalau dalam sama Tuhan tercukupi sudah. Saya kalau dalam sama Ibu Gembala, kami bersama tim sudah, kami tenang. Sekali masuk restoran mahal sekali. Saya ingat banget saudara, waktu itu ada acara khusus, jadi kita diundang ibu untuk kita kumpul, sekaligus syukuran, sekaligus meeting untuk gereja saudara. Karena itu waktu masih pandemi ya masih naik turun, jadi kita cari yang agak private sedikit saudara. Bikinlah di sebuah restoran, di sebuah tempat. Saya tahu itu mahal dan luar biasa, tapi memang karena mau cari private saudara. Tapi ketika saya masuk, saya tenang. Dalam hati saya teringat satu pujian, sekalipun aku berjalan dalam restoran yang mahal, aku tidak takut membayar, sebab Ibu Gembala menyediakan. Dompet dan rekeningnya, itulah yang menghibur aku. Tolong jangan ada yang rekam. Pas makan. Itu restoran saudara ya. Itu mau saudara pesan makan apa? Nanti saya keluar dan nanya bagaimana masakan saya. Jadi kalau masakan Western, boleh yang keluar. Kalau masakan Chinese, Wong Fei Kung kuat. Kalau saudara bilang jelek, dia bakal kata beda. Kalau saudara pesan Chinese food, yang keluar Wong Fei Kung. Memang kita import langsung dari Tiongkok. Mantap. Kalau pesan makanan Thailand, makanan Thailand, Sodika, nampak kau ini, taktum. Saya beli pesan makanan Western food, jadi tiba-tiba bule keluar. Voulez-vous bouger haut? Ou j'aime bien? Oh, rigueur. Kamu salah. Appetizer, main course, dessert. Pas main course saya pesan dua. Tenderloin steak, salmon steak. Ibu melihat. Masa pesan dua. Banget saya kok masa pertumbuhan. Tapi tenang, karena Ibu menyediakan. Tepuk tangan dulu yang paling mari. Bilang sama kanan kiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap sudah Tuhan. Ada pemulihan yang pasti Tuhan kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan. Roma 8 ayat 28, sama-sama kita baca. 3. Ya, kita tahu sekarang bahwa apa? Allah dalam segala sesuatu untuk apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. sama-sama bilang sama saya, Allah turut bekerja. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu.
Artinya begini saudara, dalam proses yang Tuhan izinkan itu saudara, ujung-ujungnya adalah endingnya kebaikan. Ayat-ayat kita Roma, Yesaya 29 ayat 11, katakan begini saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Aku ini mengetahui rancangan apa yang akan diberikan demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan memberikan kepadamu apa? Hari kata hari depan bahasa aslinya saudara akarit, artinya in the end atau akhir. Jadi dalam proses itu endingnya pasti indah karena Tuhan siapa. Saya mau bilang saudara begini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kotak-kotaknya bisa boleh munculkan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada proses yang akhirnya Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan setiap kita. Tapi dalam proses itu Tuhan menyediakan segala keperluan kita saudara. Memang dalam proses itu kadang-kadang berat, dalam proses itu kadang-kadang menyakitkan, dalam proses itu rasanya Tuhan, aku gak kuat lagi. Hari ini dalam khotbah ini sudah ada 3 orang yang datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya capek banget, saya udah gak kuat. Kadang-kadang proses itu kadang-kadang berat, kadang-kadang proses itu gak mudah. Tapi pesan saya untuk malam hari ini, jangan menyerah di tengah perjalanan. Karena di ending itu Tuhan sudah siapkan kemuliaan. Di ending Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi setiap kita. Saya ngerti dalam proses itu kadang-kadang capek, kadang-kadang melelahkan yang luar biasa. Tapi sekalipun penuh dengan air mata, jangan nyerah. Melangkah terus sekalipun kau harus tertatih. Melangkah terus sekalipun kau harus menangis. Melangkah terus sekalipun itu berat bagimu. Karena ingat, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kalau menyerah hanya buat mereka yang tidak punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita tahu ada yang Tuhan sediakan. Karena ini secara kurang kalau saya tutup dengan analogi yang saya baru siapkan di sesi saudara. Silakan kembali lagi. Ya kemarin ikut saya ke Batam saudara. Dia mau ke Singapura, tapi belum punya paspor. Saya analogikan saudara dalam hidup kita saudara bersama Tuhan. Ibarat dia adalah proses yang Tuhan izinkan saudara. Berat, walaupun kurus tapi berat. Karena mungkin banyak urusan. Kadang-kadang capek lah. Kalau nggak ingat waktu masih melempar dia. Tapi sekali saya mau bilang saudara, kadang-kadang dalam proses kehidupan setiap kita, yang sedih dong, yang sedih. Lagu sedih Thailand. Sone sarangnya. Bincana ya. Saya serius, kalau saya mau berwibawa hari ini. Iya kan kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita semua kadang-kadang berat sekali. Kadang-kadang kita mau menyerah. Tapi sekali lagi sebagai anak Tuhan yang tahu di depan kita Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Sekalipun berat, sekalipun penuh dengan air mata, terus melangkah. Karena akan ada saatnya air mata Tuhan gantikan dengan sukacita. Yang setuju sekali kalau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena pemulihan sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
menguatkan setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada proses yang Tuhan izinkan, karena Tuhan mau hidup kita luar biasa. Oleh sebab itu bersedialah untuk diproses sama Tuhan, karena proses itu baik. Dan jangan khawatir, dalam proses itu ada penyediaan Tuhan bagi setiap kita. Segala keperluanmu pasti Tuhan sediakan, karena Dia Jehovah Jireh yang Maha menyediakan. Dan dalam proses jangan menyerah. Sekalipun berat, sekalipun gak mudah, sekalipun penuh dengan air mata, terus melangkah. Karena akan ada saat di mana air mata diubah jadi sukacita dalam hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan jangan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Kembali angkat tangan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku percaya Tuhan